Shalom, kembali bertemu dengan saya, Leonardo Tajulu. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, di akhir-akhir ini begitu banyak kehidupan orang sudah gak mampu menghadapinya. Akhirnya mereka menyerah. Mereka tidak mampu untuk menghadapi apa yang sedang mereka alami. Akhirnya mereka menyerah. Karena mereka menyerah, mereka berbuat macam-macam. Ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang menjadi stres, ada yang menjadi gila karena mereka sudah gak mampu menghadapi hidup. Mereka menyerah karena mereka gak percaya bahwa Tuhan sanggup tolong mereka. Hari ini kita akan dengar sama-sama firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa tidak pernah melebihi kekuatan kita? Karena Tuhan pasti akan tolong. Firman ini berkata bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu kita harus percaya. Jangan pernah engkau dalam hidup ini menyerah. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memberikan jalan keluar atas hidupmu. Engkau harus katakan, apapun yang sedang kualami, aku akan hadapi. Karena Tuhanku pasti akan menolong aku. Jadi aku gak akan pernah mau menyerah. Mari saya katakan pada saudara, teruslah berjuang dengan imanmu. Teruslah berjuang dengan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini? Yang pertama, kenapa kita nggak boleh menyerah? Karena seperti kata firman Tuhan tadi, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Masalah yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya kita masih mampu, kita pasti kuat untuk menghadapinya. Karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ini janji firman Tuhan. Ini perkataan firman Tuhan. Jadi kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, engkau harus katakan bahwa masalah itu tidak akan membawa maut kepadaku. Karena masalah itu tidak melebihi kekuatanku. Karena apa? Karena kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena Allah kita adalah Allah yang setia dan peduli kepada kita. Artinya kalau kita menghadapi masalah dalam hidup ini, percayalah Dia setia, Dia respect dengan engkau, Dia siap untuk menolong engkau, Dia siap untuk membantu engkau, Dia siap untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar. Karena Dia respect sama engkau dan respect terhadap hidupku. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, engkau harus katakan, apapun masalahku, apapun yang sedang terjadi pada hidupku, Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Dia respect dan Dia siap menolong aku. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, kenapa kita gak boleh menyerah dalam hidup ini? Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa kita gak boleh menyerah dalam hidup ini? Karena Tuhan sudah pasti memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu pasti akan mengalami namanya kemenangan. Karena kemenangan itu pasti datang dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi engkau harus percaya, aku gak akan pernah menyerah karena aku pasti akan memperoleh namanya kemenangan. Kemenangan itu datang dari Tuhan yang hebat, dari Tuhan yang hidup, yang Tuhanku ajaib. Oleh karena itu saudaraku, hari ini aku katakan sekali lagi padamu, jangan kau menyerah. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena Tuhan gak suka kepada orang yang gampang menyerah. Tuhan senang kepada orang yang semangat. Tuhan senang kepada orang yang optimis dalam hidupnya. Tuhan senang kepada orang yang beriman sungguh kepada Dia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Artinya engkau harus semangat. Rohmu harus tetap menyala-nyala. Walaupun kau mengalami sakit, dokter berkata bahwa penyakitku gak pernah bisa disembuhkan lagi. Tapi kau harus katakan, aku punya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Aku punya Tuhan yang sanggup membuat mujizat yang hebat. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah menyerah.
aku akan terus maju, aku akan terus semangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, setelah saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan, apakah saudara masih mau menyerah? Jangan engkau menyerah. Kenapa engkau enggak boleh menyerah dalam hidup ini? Yang pertama tadi, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, tidak pernah melebihi itu. Itu janji firman Tuhan, dan janji itu kita pegang. Janji itu ya dan amin, dan dia tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh menyerah? Karena Allah kita adalah Allah yang setia, dan dia peduli, dia respect sama hidup kita. Apapun keadaanmu, tetap Tuhan respect terhadap hidupmu. Kau tetap spesial bagi dia. Oleh karena itu, engkau harus katakan, aku spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, aku nggak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Yang ketiga, karena firman Tuhan tadi katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 7 bahwa kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kita akan memperoleh kemenangan itu karena kita punya Tuhan. Tuhan yang sanggup berperang menggantikan kita. Firman Tuhan katakan, kalau Allah ada di pihakmu, siapa lawanmu? Artinya kalau Allah ada bersama kita, apakah penyakit bisa merenggut hidup kita? Tidak, saudara. Tuhan kita tetap bertahta, dan dia Tuhan yang ajaib. Yang terakhir, kenapa kita dalam hidup ini nggak boleh menyerah? Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang gampang menyerah. Dia suka kepada orang yang semangat, yang rohnya terus menyala-nyala. Walaupun barangkali engkau mengalami sakit, engkau harus terus melayani Tuhan. Engkau harus terus melayani Tuhan dengan semangat. Percayalah, pada saat engkau melayani Tuhan, pada saat kau berikan hidupmu sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebesarannya atas hidupmu. Haleluya, saudara. Hari ini kalau saudara dalam keadaan menyerah, bangkit semangat. Hari ini aku mau berdoa untuk setiap saudara. Mari kita berdoa. Hari ini aku berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah saat ini mengalami kehidupannya yang down, mengalami kejatuhan, dan akhirnya mereka menyerah. Hari ini aku berdoa untuk mereka. Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka sudah menyerah karena mereka beranggapan tidak ada obatnya lagi. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan dari Allah itu terjadi bagi mereka hari ini. Di dalam nama Yesus, terimalah hari ini kemuliaan Tuhan, yaitu melalui kesembuhan, melalui pemulihan. Kehidupanmu akan dipulihkan secara total oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah yang besar ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi dengan saya dalam program-program yang lain, dalam firman Tuhan yang berbeda. Hari ini saya mau katakan sekali lagi, tetap semangat dan jangan menyerah. Haleluya. Amin.